Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Samu ambo Dr. Andus Indrajaya MPD Datuk Mantari Sati Nan Kunyang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang tahun 2005 sampai 2007 dan tahun 2004 balik sampai 2009 balik. Pada video kini ko ambo akan berbagi informasi tentang adat Salingka Nagari, khususnya adat dan balaku di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, tentu provinsinya Sumatera Barat. Apa nan ambo sampaikan ko mungkin saja sama jo adat di nagari nan lain. Mungkin juga indak sama, karena bak undang nan tuo mengatakan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain bacaan tentu berbeda pula informasinya. Selain adat nan balaku di Nagari Kampung Pinang, informasi ko juga ambo tambah jo bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa sana untuk menolong subscribe dan like. Dan silakan juga dibagikan kepada dunsana kita nan lain. Sanak saudara nan ambo hormati, pada video kini ko ambo akan membagi informasi tentang sejarah Kampung Pinang. Ada dua hal nan akan ambo sampaikan pada video itu, yaitu tentang asal-usul orang Kampung Pinang dan tentang asal-usul nama Nagari Kampung Pinang. Sebagai sebuah nagari di Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, Nagari Kampung Pinang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan kode nomor 13-06-02.2003. Dan untuk urusan kode pos Nagari Kampung Pinang adalah 26-52. Sanak saudara nan ambo hormati, sebagai bagian dari orang Minangkabau, orang Kampung Pinang terdiri dari ampek suku, yaitu suku Koto, suku Piliang atau Pili, suku Sukumbang, dan suku Tanjuang. Karena terdiri dari ampek suku itu, maka dalam acara-acara adat, orang Kampung Pinang acok menyebut diri dengan panggilan orang ampek suku. Sanak saudara nan ambo hormati, menurut wari nan dijawe, pusako nan diterima, anak Nagari Kampung Pinang atau disebut orang Kampung Pinang berasal atau berasal dari Dare. Artinya, orang Kampung Pinang ko merupakan keturunan atau balahan dari orang Dare. Dare itu sendiri adalah sebutan atau nama untuk salah satu jorong di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, masih di Kabupaten Agam, yaitu jorong Subarang 3 jorong. Jadi, kalau orang Kampung Pinang menyebut Pai Kadare, mukasinya adalah Pai ka Subarang 3 jorong. Baik itu juga kalau disebut misalnya dari Matu pulang dari Dare, atau ada dunsana baru tiba dari Dare, mukasinya dari Subarang 3 jorong. Sampai kini, tiap orang Kampung Pinang punya dunsana atau balahan di Dare itu, di Subarang 3 jorong. Hubungan mendunsana itu masih tapaliaro sampai kini. Kabar baik masih imbaukan, kabar buruk masih ambaukan. Antara orang Dare
orang Sebarang Tigo Jorong, jo orang Kampung Pinang masih jalang menjalang. Itu juga masalah adat istiadatnya. Bahasa masih sama antara orang Kampung Pinang dan orang Darek. Misalnya, untuk kakak laki-laki di Darek dipanggil Ambo, di Kampung Pinang juga dipanggil Ambo. Umak jo abak itu panggilan untuk ayah jo ibu di Darek, di Kampung Pinang kah itu pulau. Gaek jo inyak misalnya untuk panggilan nenek jo kakek, di Darek jadi Kampung Pinang sama. Jadi itu adalah salah satu bukti menunjukkan orang Kampung Pinang ko berasal dari Darek. Sanak saudara dan hormati, migrasi atau perpindahan orang Darek ko diperkirakan berlangsung pada akhir abad ke-8 balik. Seperti kita ketahui, mata pencarian utama orang Darek adalah batani atau basawah je baladang. Lokasi nan dihuni merupakan tanah babuki je balurah. Tentu indak banyak nan bisa dijadikan sawah atau ladang. Sementara itu, jumlah anak kemanakan bertambah banyak. Maka tabiklah kira-kira pada waktu itu untuk mencari ulayat baru, untuk membuka turihan guna dijadikan sawah jo ladang. Bang pakailah nenek mama di Darek, melayangkan pandangan jauh, menukikkan pandangan nampi, tatukiklah pandangan ke sekitaran Gunung Pasaman. Dikirimlah rombongan utusan untuk merintih ke lokasi tersebut. Singkat cerita, sesudah beberapa lama bermukim di situ, rupanya ulayat nan didapat indak laweh bana, indak cukup untuk basamu, anak kemanakan alah banyak. Ditambah pula, waktu itu baun-baun perselisihan antara kaum padri dan kaum adat nan berpusat di Bonjo, indak jauh ada dari tempat mereka itu, alah mulai terasa. Nah, seperti kita ketahui kan akhirnya melatih parang padri. Akhirnya rombongan itu sepakat babaliak ke Darek. Namun, ada di antara anggota rombongan itu nan memilih bertahan, menetap tinggal di situ. Dan sampai kini masih ada juga balahannya di sinan, yaitu keluarga Angku Datuk Saripado. Dan sampai kini masih ada tinggal di sekitar Tanjung Baringin, Lubuk Sikapiang. Indak lama dosa sudah itu, nenek mamak ko maulang melayangkan pandangan jauh balik, menukikkan pandangan nampi untuk mencari ulayat atau turihan baru. Kalau yang pertama dulu pandangan diarahkan ke Ilia, ke Ateh maksud ambo, ke utara, ke hamparan Gunung Pasaman, maka kini pandangan diarahkan ke Ilia lagi, ke barat, ke arah Laut Lapeh, ke daerah Rantau Pariaman. Maka dikirim pula lah rombongan utusan untuk merintih lokasi tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama bermukim di situ, rupanya ulayat nan didapat indak juga laweh bana, indak cukup untuk basamu. Ditambah pula, mata pencarian orang di situ adalah ke laut, jadi nelayan. Indak cocok jo pencarian orang Darek dan biasa ke sawah jo ke ladang. Akhirnya rombongan itu sepakat pula babaliak ke Darek. Namun ada di antara anggota rombongan itu nan memilih menetap di situ dan sampai kini masih ada, yaitu keluarga Angku Datuk Tambijo. Dan sampai kini masih ada balahannya tinggal di sekitar Mangguang, Jonare, Kota Pariaman. Sanak saudara dan hormati, di awal abad ke-9 balik, jadi kalau tadi itu di akhir abad ke-8 balik,
di awal abad ke-9 balik, diulang pula memakai balik untuk mencari ulayat atau turihan baru. Mempedomani cerita dari orang Bakaran. Jadi dulu ada istilah orang Bakaran. Itu orang darek nan pai ke Tiku ke Sungai Limau untuk mencari garam. Bisa mereka tu membuat garam, bisa juga menggalih garam. Baraso orang Bakaran tu acok bercerita di sailiran Batangan Tokan ada daerah nan sangat laweh bernama Padang Garagahan. Dikirim pula lah utusan rombongan Kasinan untuk merintih dan mempelajari keadaan. Indak berapa lama, utusan itu lah berbalik dan menyampaikan laporan. Baraso daerah Padang Garagahan itu sangat laweh dan tanahnya subur, sangat cocok untuk bersawah di baladang. Ditambah pula orang-orang Padang Garagahan itu sangat elok adat jo budi bahasanya. Maka disepakatilah mengirim utusan untuk menemui pemilik ulayat Padang Garagahan itu, yaitu yang dikenal dengan nama Rajo Tigo Selo di Garagahan. Utusan yang ditugaskan itu sebanyak 6 orang nenek mama yang dikenal disebut dengan Pengulu Nan Baranam. Pengulu Nan Baranam itu adalah 1. Angku Datuk Bandar Putih, 2. Angku Datuk Gandui Nan Hitam, 3. Angku Datuk Pono Labiah, 4. Angku Datuk Mentari Sati, dan 5. Angku Datuk Tambijo, dan 6. Angku Datuk Nan Labiah. Singkat cerita, kedatangan nenek mamak Nan Baranam itu disambut baik oleh Rajo Tigo Selo. Rajo Tigo Selo menyerahkan sebagian ulayat mereka itu kepada nenek mamak Nan Baranam, yaitu ulayat sailiran Batang Piarau dan sailiran Batang Sitalang untuk dijadikan turihan baru. Nah, saja itu, maka secara beransur-ansur orang darek atau orang Subarang Tigo Jorong tadi berpindah ke ulayat nan baru, membangun dusun di Tarata, taruh membangun korong di kampung, sampai akhirnya mendirikan nagari nan bernama Kampung Pinang. Sanak saudara nan hormati, sabalun itu Rajo Tigo Selo juga adalah menyerahkan hal nan samo untuk orang Kandih dan orang Bonjol Baru. Dan kini kita kenal dengan nama orang Lubuk Basuang. Orang Garagahan, orang Lubuk Basuang, dan orang Kampung Pinang saja itu menyatukan diri badun sana bersaudara. Persaudaraan antara orang Garagahan, orang Lubuk Basuang, dan orang Kampung Pinang itu diabadikan dengan kesepakatan yang dikenal dengan sebutan orang satu mimbar atau orang samimba. Artinya orang ciek mimbarnya. Artinya persaudaraan itu diibaratkan jo pelaksanaan salat Jumat di masjid yang disimbolkan dengan mimbar atau podium sampai menyampaikan khutbah. Pada satu mimbar atau satu pelaksanaan salat Jumat, terdapat 3 unsur dan merupakan satu kesatuan, yaitu ada imam, ada khatib, dan ada bilalnya. Masing-masing itu punya tugas dan peranan sendiri-sendiri. Orang Garagahan disimbolkan sebagai imam, orang Lubuk Basuang disimbolkan sebagai khatibnya, dan orang Kampung Pinang disimbolkan sebagai bilal. Artinya antara imam, khatib, dan bilal itu merupakan suatu kesatuan. Sanak saudara dan hamba hormati,
tentang asal-usul namo Nagari Kampung Pinang, memang tidak banyak informasi yang bisa ambo sampaikan. Menurut waris nan dijawe, pusako nan ditarimo, ada dua versi sejarah namo Nagari Kampung Pinang. Versi pertama mengatakan, bahasa namo itu berasal dari kesepakatan orang tua-tua dulu. Karena di ulayat nan baru itu, nan disarahkan dek Rajo Tigo Selo tadi, banyak terdapat pohon pinang. Pencarian orang waktu itu, selain basawah jo baladang, adalah mengumpulkan buah pinang untuk dijual sebagai salah satu sumber kehidupan. Maka kampung nan baru itu mereka namakan dengan Kampung Pinang. Nah, sedangkan versi nan kedua mengatakan bahwa nama Kampung Pinang itu diagih dek orang luar nan acok datang ke situ. Kabarnya di kampung nan baru itu ada seorang pintar nan pandai mau be orang. Selain itu, orang tua itu juga seorang guru silek. Karena orang pintar dan guru silek, ini sangat disagani oleh orang-orang luar. Orang tua itu bernama Si Pinang. Cuma informasi kok tidak begitu saya, tidak bisa lo ditelusuri apa sukunya Si Pinang kok. Nah, jadi orang-orang yang datang ke kampung Si Pinang itu, bagi nama kampung itu dengan nama Kampung Si Pinang. Dan lambat laun berubah menjadi Kampung Pinang. Nah, anak saudara yang hormati, sekian dulu informasi yang bisa ambo sampaikan. Insya Allah ada video ambo berikutnya tentu tentang informasi nan baru pulau. Karena itu tonton tarui IJ Nauman Channel dan jangan lupa menolong subscribe dan like dan boleh juga dibagikan kepada dunsana anak kemanakan kita nan lain. Salam dari ambo Dr. Andus Indrajaya MPD Datuk Mentari Sati nan Kunyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.